Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Puma atau singa gunung adalah kucing besar yang hidup di benua Amerika. Jika para jaguar mendiami kawasan hutan di sekitar Amerika Selatan, maka para puma tersebar di pegunungan di kawasan Amerika Utara hingga Selatan. Keduanya masih berpotensi untuk bertemu, tapi tentunya pertemuan kedua kucing besar ini jarang terjadi. Sama halnya seperti harimau, jaguar, dan macan tutul salju. Puma adalah hewan pemalu yang jarang menampakkan diri kepada manusia. Lagi pula, mereka lebih menyukai habitat yang sepi dan jauh dari hingar-bingar kehidupan manusia. Jadi bisa dibilang, dokumentasi tentang puma tidak sebanyak dokumentasi tentang singa, macan tutul, atau bahkan citah. Dalam video ini, admin akan membagikan momen yang terbilang langka, yaitu momen tentang kehebatan puma dalam berburu mangsa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Seperti kucing lainnya, puma juga bisa menangkap burung. Mangsa yang jarang terlihat diburu oleh puma. Bagaimana puma memburu burung? Tentunya tidak berbeda jauh dengan kucing pada umumnya. Puma akan mengendap-endap, mendekati target, dan menangkapnya dari jarak dekat. Burung yang sadar akan serangan puma pasti langsung mencoba kabur, tapi lompatan puma berhasil menghentikan pelarian dari burung itu. Buktinya emang minim, sangat minim, tapi puma memang bisa memburu burung. Salah satu mangsa utama puma, guanaco. Hewan yang lehernya panjang ini hidup di sekitar habitat puma. Bukti perburuan puma terhadap guanaco juga lumayan banyak. Meski ukurannya lebih besar dan bisa lari dengan cepat, puma berhasil mengalahkan mangsanya itu dengan serangan yang mematikan. Biasanya, puma mengejar guanaco, menyerang bagian belakang, dan langsung menempel di bagian leher. Seperti kucing pada umumnya, puma menyerang leher guanaco. Sebenarnya, puma membahayakan dirinya ketika memburu guanaco. Mereka menempel seperti lintah, menggigit lehernya sembari mencakar mangsanya itu. Guanaco sendiri akan berontak dan coba membanting puma serta menginjaknya. Jika guanaco berhasil melepaskan puma dari lehernya, maka biasanya puma gagal mengalahkan guanaco. Tapi jika puma mampu bertahan, maka puma punya kesempatan untuk mengalahkan guanaco dan lalu memangsanya. Ternyata, puma juga memburu kapibara. Hewan pengerat dengan ukuran terbesar itu bukan hanya menghadapi jaguar, kaiman, ataupun anaconda. Nyatanya, puma juga memburu mereka. Mungkin jarang, tapi ada bukti di mana puma berhasil mengalahkan kapibara. Jika diperhatikan, kapibara ini lumayan susah untuk dikalahkan. Yang jelas, ukurannya yang besar dan lehernya yang pendek menyebabkan puma kesulitan mengalahkannya. Mangsa berikutnya adalah rusa, dan ukuran rusa yang diburu biasanya lebih besar dari ukuran puma. Tapi dengan teknik berburu yang mematikan, puma bisa mengalahkan mangsa besarnya itu. Sebenarnya, perburuan puma terhadap rusa hampir sama seperti ketika mereka memburu guanaco. Puma melakukan pengejaran dari jarak dekat, dan sebisa mungkin menjatuhkan rusa itu, lalu menyerang bagian lehernya. Tentunya, tidak semua perburuan berakhir dengan keberhasilan, mengingat rusa jantan bisa saja menyerang balik, atau mungkin para rusa bisa kabur dengan cepat. Sebenarnya, coyote bukanlah mangsa bagi para puma. Mereka adalah pesaing, dan keduanya saling berebut makanan atau wilayah kekuasaan. Tapi dalam kondisi tertentu, puma yang punya peluang lebih besar untuk mengalahkan coyote bisa saja memangsa pesaingnya itu. Mungkin kasusnya hampir sama, seperti ketika macan tutul memangsa hyena, harimau memangsa beruang, atau bahkan singa yang memangsa honey badger. Dalam kondisi tertentu, pesaing para kucing besar bisa turun level, jadi mangsa dadakan mereka. Kasusnya sama seperti coyote. Jika serigala datang bersama pasukannya, puma tidak berani melawan karena kalah jumlah. Tapi jika menemukan serigala yang sendirian dan lemah, kenapa tidak diburu?
Ada bukti di mana puma berhasil mengalahkan serigala, dan bahkan puma juga memangsa serigala yang berhasil dikalahkannya itu. Menurut admin, puma tidak benar-benar menjadikan serigala sebagai mangsanya. Mungkin ketika puma kelaparan dan hanya menemukan serigala yang bisa dikalahkan, maka puma terpaksa memangsa pesaingnya itu. Sejauh ini, admin hanya menemukan satu bukti perburuan puma terhadap sloth, dan admin sendiri kurang yakin apakah itu perburuan alami atau ada rekayasa manusia. Dalam video itu, puma memanjat pohon dan menangkap sloth yang ada di atas pohon. Dengan gigitannya, puma menggantung pada tubuh sloth, dan akhirnya sloth itu melepaskan pegangan di pohon, dan keduanya terjatuh ke bawah, dan puma akhirnya memangsa sloth. Mangsa berikutnya adalah kelinci, mangsa yang mainstream banget karena kelinci bisa ditemukan di berbagai belahan bumi di mana para kucing hidup. Untuk bisa memburu kelinci, puma harus memaksimalkan kecepatannya. Mangsa kecil yang satu ini mungkin kelihatannya mudah untuk diburu, tapi untuk menangkapnya saja emang rada susah karena mereka lincah. Permasalahan yang serupa dengan macan tutul dan harimau. Ketika di habitatnya susah menemukan mangsa, puma akan memasuki pemukiman penduduk. Bisa dibilang, mereka akan turun gunung. Dan ketika menemukan anjing peliharaan, maka bisa saja dimangsa oleh puma. Meski kelihatannya kalem, tapi nyatanya puma punya sifat buas yang levelnya hampir sama dengan macan tutul atau harimau. Mereka emang super nekat. Dalam video sebelumnya, admin pernah menunjukkan betapa mengerikannya puma ketika bertemu kucing peliharaan. Ada beberapa kasus di mana puma memangsa kucing peliharaan. Kasusnya mirip seperti ketika puma memburu para anjing. Tapi sepertinya bukan hanya kucing peliharaan yang diburu. Kucing liar seperti lynx bisa saja jadi sasaran perburuan para puma. Bukan hanya menyerang hewan peliharaan, para puma juga bisa saja menyerang ternak. Salah satunya adalah kambing. Teror hewan buas yang selalu menyebabkan para peternak dibuat pusing. Selain kambing peliharaan, di sekitar habitatnya ada pula kambing liar yang kadang diburu oleh puma. Dengan kondisi habitatnya yang ada di pegunungan, puma juga punya kemampuan serupa seperti macan tutul salju. Perburuan puma terhadap kambing gunung pastinya seru. Sayangnya, bukti perburuannya lumayan minim. Jika para badger dianggap terlalu berbahaya dan susah dikalahkan, maka para rakun jadi salah satu mangsa yang bisa dan bahkan sering diburu oleh puma. Puma sendiri biasanya memburu rakun dengan serangan yang mematikan, entah di daratan atau di atas pohon. Kesempatan para rakun untuk bisa selamat bisa dibilang lumayan kecil, mengingat para puma sangat puas. Dan masih ada banyak mangsa lainnya yang berhasil diburu oleh puma. Sayangnya, kehidupan puma yang berada di pegunungan dan sifatnya yang pemalu menyebabkan dokumentasi terhadap mereka terbilang cukup minim. Puma sendiri sebenarnya cukup terancam karena di sekitar habitatnya di wilayah utara masih ada beruang dan serigala. Yang pasti, puma juga bermasalah dengan mereka dan bisa saja para pesaingnya itu merebut mangsa puma. Untuk melindungi makanannya, para puma biasanya mengubur sisa mangsa yang tidak habis dimakan. Hal itu dilakukan agar mangsanya bisa aman dari para pesaingnya. Ya meski tetap saja ada pesaing yang kadang menemukan mangsa yang sebelumnya sudah disembunyikan itu. Puma, salah satu kucing yang mungkin kalah tenar jika dibandingkan dengan kucing lainnya. Tapi mereka punya keunikannya sendiri. Kemampuannya tidak kalah hebat jika dibandingkan kucing besar lainnya, atau bahkan pesaing lain yang ada di sekitarnya. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.